Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara, keluarga-keluarga yang berbahagia di dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Dalam seluruh harapan bahwa kita tetap bisa mensyukuri berkat Allah dan kita percaya bahwa senantiasa Allah mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kita, sehingga kita boleh merasakan damai sejahtera bersama-sama dengan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga yang berbahagia, pagi menyapa hari ini bersama dengan saya, Pendeta Lintang Anggraini. Mari sejenak memberikan waktu untuk kita ada di sekitar firman Tuhan. Kita meyakini bahwa firman inilah yang senantiasa akan menopang kehidupan kita, menjadi suluh bagi setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Kita berdoa, mohon berkat yang dari Tuhan. Mengawali hari baru pemberian Tuhan, ajari kami untuk bersyukur bahwa penyertaan Allah senantiasa menyertai kehidupan kami, apapun yang menjadi situasi dan kondisi kami. Biarlah kami mampu menghitung satu persatu apa yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan setiap kami, pun juga dalam kehidupan keluarga kami. Supaya dengan demikian, kami bisa lebih menghargai kehidupan yang penuh dengan berkat ini. Kami mampu menjalaninya, berkat itu tidak hanya ada buat kami dan keluarga kami, tetapi kami pun bisa berbagi berkat. Karena itu ya Allah, mohon berkat-Mu untuk perenungan kami hari ini. Engkau sendiri yang akan berbicara kepada setiap kami. Menyiapkan mata hati pikiran kami tertuju pada kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga-keluarga yang berbahagia, surat Paulus kepada jemaatnya di Filipi yang pagi hari ini akan kita perhatikan bersama dan akan menjadi perenungan kita. Filipi di pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Demikian dinyatakan Paulus kepada jemaatnya di Filipi dan hari ini diperdengarkan bagi kita semua. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, biarlah kita menjadi keluarga yang berbahagia ketika kita boleh mendengarkan firman ini dan kita melakukannya di dalam hidup. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga-keluarga yang berbahagia, setiap hari semua orang tanpa terkecuali itu rasa-rasanya dipusingkan oleh yang namanya kebutuhan hidup sehari-hari. Apalagi kalau yang namanya kebutuhan hidup, kebutuhan pokok ini sudah mulai merangkak naik. Harga-harganya sudah mulai merambat naik. Melambung tinggi apalagi. Saudara, makin hari kita terus akan dipusingkan. Selama hidup di dunia ini, kita harus memenuhi kebutuhan hidup kita. Kebutuhan pokok itu pakaian, minuman, makanan, tempat tinggal, dan sebagainya. Dan itu memang sebuah keniscayaan, kemestian yang memang kita hadapi sehari-hari. Itu sebabnya orang terus bekerja keras. Bekerja keras membanting tulang untuk dapat memenuhi
setiap keperluannya, memenuhi setiap kebutuhannya. Apa yang dikejar? Uang. Ya, tidak lain tidak bukan adalah uang. Karena dengan uang inilah maka kita akan mengatakan bahwa semua yang menjadi kebutuhan itu akan bisa terpenuhi. Saya butuh makan, saya butuh minum untuk bisa mendapatkan makanan itu, untuk bisa mendapatkan minuman itu, ya harus dengan uang. Kebutuhan pokok yang lainnya ada sandang, bagaimana saya mendapatkan sandang ini? Ya jika saya punya uang. Bagaimana saya mendapatkan tempat tinggal? Ya jika saya punya uang. Bagaimana anak-anak bisa melanjutkan sekolahnya, pendidikannya? Ya jika memiliki uang. Bagaimana kesehatan ini bisa terjaga? Katanya kesehatan sekarang kan mahal. Masih ada duit. Dan terus yang dibutuhkan adalah duit. Sehingga semua orang berpikir bahwa jika sudah cukup memiliki uang atau bahkan berlebih, itu segala sesuatunya sudah beres. Hidup tuh bisa tenang. Karena kita bisa membeli apapun yang kita mau dengan uang. Saudara, benarkah seperti ini? Bahwa kenyataannya tidak demikian. Bahwa ketika kita bekerja keras membanting tulang, pagi, siang, sore, malam, kembali pagi, kadang-kadang 24 jam itu waktu tidak cukup, harus ditambah supaya memang apa yang dihasilkan itu bertambah. Ternyata juga kadang-kadang yang terjadi orang tetap saja merasa kurang di dalam hidupnya. Ingat apa yang dikatakan oleh Salomo dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9a. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Mari merenungkan bagian ini. Siapa mencintai uang? Kerja-kerja apa yang dicari? Duit, duit, duit. Puaskah kita dengan apa yang sudah kita dapatkan? Uangnya sudah banyak. Siapa mencintai kekayaan? Tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Nah, ketika kita merasa kurang dalam kehidupan kita, akibatnya pikiran kita ini dipengaruhi oleh kekhawatiran. Khawatir akan kebutuhan-kebutuhan kita. Ini enggak cukup, besok harus bagaimana, besok harus bagaimana. Khawatir yang satu, khawatir yang dua, khawatir yang ketiga. Dan banyak sekali kekhawatiran kita. Matius pernah mencatatkan kepada kita, sebab itu janganlah khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena memang yang namanya khawatir itu takut. Khawatir itu ada perasaan gelisah. Khawatir itu cemas terhadap sesuatu hal yang kita belum tahu pasti sebetulnya. Dan memang tidak akan pernah tahu pasti. Iki arep ngopo, ini yang mau seperti apa, kita tidak pernah tahu pasti. Sehingga kita merasa khawatir. Ini kadang-kadang yang terjadi dan kuncinya ada di sini. Ketika kita punya kebutuhan, ketika kita terus mengejar supaya kebutuhan itu terpenuhi, kita lalu terseret pada yang namanya uang, bahwa segala sesuatunya bisa kita dapatkan dengan uang, tapi kenyataannya tidak. Kita masih punya begitu banyak kekhawatiran, apakah saya bisa ini, apakah saya bisa itu. Bagaimana kemudian kita bisa keluar dari kekhawatiran itu?
Bagaimana ketika kita bekerja, ya memang kita harus bekerja, tapi bagaimana kita bisa mencukupkan semuanya itu? Bagaimana kita tidak merasa takut bahwa Allah tuh sediakan hari ini untuk saya, besok apa yang terjadi toh saya punya Tuhan. Nah saudara, disinilah kita membutuhkan bagaimana kita memprioritaskan kehidupan kita bukan hanya pada berkat-berkat Tuhan, tetapi kita memprioritaskan kehidupan kita di dalam Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan. Sudahkah kita menempatkan Tuhan itu yang pertama, yang utama di dalam kehidupan kita? Atau sekedar saya percaya saya punya Tuhan yang bisa memberikan kecukupan, tapi banting tulang tidak karu-karuan, yang diburu hanya uang, dan uang. Lalu kita melupakan semuanya. Alih-alih bahwa kita memenuhi apa yang menjadi kebutuhan keluarga. Alih-alih bahwa saya mengasihi keluarga. Tapi tidak pernah dijalin komunikasi dengan keluarga. Ya pokoknya hanya memburu uang itu untuk bisa nyangoni anaknya, kebutuhan istrinya, atau kebutuhan kita sendiri. Kita tidak pernah punya komunikasi, tidak pernah punya kedekatan, tidak ada kebersamaan. Tidak ada gereja mini di dalam kehidupan keluarga yang menempatkan Allah itu menjadi sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita. Nalar berkah ya, tapi kadang-kadang kita melupakan Allah yang menjadi sumber berkat di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita mau jujur, hari ini mungkin kita berpikir sama dengan yang kemarin. Kita bangun jam berapa yang biasanya jam 4, jam 5. Lalu kita melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas rutinitas kita. Yuk berdiam diri sejenak. Ratapan mengatakan berkat Allah itu selalu baru tiap pagi. Yuk rasakan itu. Bahwa ada berkat yang baru setiap pagi. Seperti sesuai dengan apa yang sesungguhnya kita butuhkan. Jika kita mencari Allah, jika kita menempatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, jika fokus kehidupan kita adalah sumber berkat itu dan bukan hanya berkat Allah. Oleh karena itu, Paulus kepada jemaatnya di Filipi mengingatkan kembali, Allahku akan memenuhi segala keperluan. Catatan Paulus, segala keperluanmu Bapak Ibu Saudara. Segala apa yang kau butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluan. Segala yang menjadi kebutuhanmu. Karena itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu ya apa yang kita butuhkan di dalam hidup. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga-keluarga yang berbahagia. Ketika kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya, maka Dia akan menyediakan segala yang kita perlukan. Karena Dia adalah Jehovah Jireh. Mari menghayati pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Bagi keluarga kita. Bekerja ya. Bekerja harus kita lakukan. Tetapi bukan kemudian semata-mata uang, dan uang. Karena itu kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam setiap tugas kerja pelayanan kita. Mari lakukan yang baik. Mari kembalikan sebagai ucapan syukur kita kepada Allah. Ada banyak kebutuhan kehidupan kita dalam keluarga kita. Tuhan tahu itu. Kita membutuhkan, Tuhan peliharakan itu bagi kita. Dan Allah sanggup memberikan apa yang kita butuhkan. Mari bersandar kepada tangan pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih
Ya Allah, kami boleh ada bersama dengan keluarga kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang tua kami, yang semuanya dipelihara oleh Tuhan dengan luar biasa. Kami tahu ada begitu banyak hal yang kadang-kadang membuat kami khawatir. Bahkan dengan apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan. Maka dari itu kadang kami tidak percaya bahwa Engkau sanggup memelihara kami. Jika kami menjadi khawatir, kami menjadi takut, kami melupakan Engkau. Ampuni kami ya Allah. Terima kasih. Pagi ini Kau menyatakan kepada kami, Engkau yang menjadi Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Ajari kami untuk terus bersandar kepada Sang Sumber Berkat. Karena di sanalah kami akan mendapatkan semua yang kami butuhkan. Terima kasih. Sungguh firman ini meneguhkan kami semua. Kami akan tetap berjalan bersama dengan Engkau. Bersama dengan keluarga yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih ya Allah, ini doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan, Yesus Kristus. Amin. Saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai keluarga kita hari ini sampai selamanya. Amin.